Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga keselamatan di kala pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari simulasi sistem industri kami, yaitu case 1 yang berjudul Proses Packing Minuman Serbuk pada PT XYZ Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Bangkit Bayu, ada kelompok saya yaitu ada Siva Buraira, Naverta Brili, dan Miftahul Irfan. Baik, untuk yang pertama, yaitu adalah mengenai alur proses. Dapat dilihat pada slide, pada alur proses terdapat bahan baku, plastik roll, dan box. Plastik roll tersebut di-filling atau diisi menjadi sebuah saset, kemudian saset tersebut dikumpulkan menjadi beberapa saset dan dibungkus oleh box. Setelah itu, box tersebut akan menjadi full box. Setelah menjadi full box tersebut akan diisolasi atau dilapisi oleh kemasan dan menuju ke gudang penyimpanan yang siap untuk dikirim. Baik, untuk yang kedua, terdapat pengumpulan data. Dalam data yang tersedia, terdapat waktu kecepatan aliran saset, yang dimana data tersebut memiliki kecepatan saset sebelah kiri dan kecepatan saset sebelah kanan, yaitu keduanya dalam satuan detik. Kemudian, terdapat waktu proses pengolahan kardus atau box. Dalam waktu pengolahan kardus tersebut, terdapat waktu untuk melipat kardus dan juga untuk mengisolasi kardus dan membungkus kardus. Selanjutnya, terdapat hipotesis untuk menguji apakah data jumlah output yang dihasilkan dengan data jumlah output aktual tidak ada perbedaan, atau dapat dikatakan bahwa kondisi simulasi tidak terdapat perbedaan. Kemudian, pada tabel tersebut terdapat jumlah data aktual. Selanjutnya, untuk asumsi model pada case 1 ini, ada 5 tipe pada kelompok kami. Yang pertama yaitu panjang konveyor. Yang kedua ada kapasitas yang terdiri dari saset queue, box queue, isolation queue, warehouse conveyor, meja, isolation zone, dan warehouse. Yang ketiga ada tipe kecepatan. Di antaranya yaitu kecepatan resource baik empty maupun full, all entities, dan warehouse conveyor. Sedangkan tipe keempat dalam kelompok kami yaitu arrival, yang terdiri dari quantity each, frekuensi kedatangan box, dan frekuensi kedatangan saset. Dan yang terakhir pada tipe asumsi kelompok kami yaitu processing. Pada lokasi isolation zone menggunakan distribusi Erlang untuk operasi wait. Selanjutnya pada tahap distribution fitting. Distribution fitting ini berguna untuk menentukan frekuensi kedatangan antar entities. Yang pertama, kami memiliki frekuensi kedatangan box menggunakan distribution version 6. Selanjutnya, frekuensi kedatangan saset pada saset Q1 menggunakan distribusi Weibull. Selanjutnya, yang ketiga, frekuensi kedatangan saset pada saset Q2 menggunakan distribusi Weibull juga. Dan yang terakhir, distribution fitting pada lokasi isolation zone menggunakan Erlang untuk operasi wait. Berikut kondisi simulasi awalan pada case 1 yang terdiri dari layout, location, entities. Dan berikut merupakan simulasi kondisi awalan yang dimulai dengan menentukan yang pertama adalah thread untuk menentukan jalur resource, proses, arrival, dan variabel.
Selanjutnya, setelah semua data diinputkan, kami menjalankan simulasi awalan, dan kami peroleh data seperti berikut. Dari hasil result pro model pada simulasi kondisi awalan, terdapat nilai yang bervariatif yang terdapat pada warehouse. Dapat dilihat untuk replikasi pertama, output warehouse bernilai 1.717 unit, replikasi kedua 1.721 unit, replikasi ketiga bernilai 1.708 unit, hingga replikasi ke-10 bernilai 1.702 unit. Setelah itu, setelah didapatkan jumlah result produk di warehouse pada simulasi awalan, kami melanjutkan ke tahap pengujian hipotesis pada Minitab. Pada uji ini, kami menggunakan uji hipotesis beda 2 min populasi kecil atau t-test 2 sampel dengan hipotesis awal yaitu kondisi awal dengan output aktual tidak mengalami perbedaan, dan H1 kondisi awal dan kondisi aktual mengalami perbedaan. Berdasarkan dari uji Minitab yang telah kami lakukan, didapatkan nilai p-value 0,93 dengan tingkat CI 95% dan alpha 5%. Dari nilai tersebut dapat dikatakan bahwa hasil pengujian adalah prima H0, yang berarti adalah hasil output aktual sama dengan hasil output simulasi awalan. Setelah itu, kami menggunakan simulasi kondisi usulan untuk menentukan bagaimana cara meningkatkan kinerja sistem yang kami amati. Untuk meningkatkan nilai output tersebut, kami melakukan pergantian jumlah kapasitas warehouse conveyor yang sebelumnya 4 menjadi 5. Penggantian ini dimaksudkan untuk agar jumlah produk yang selesai dari proses pada isolation zone lebih cepat menuju ke warehouse karena kapasitas conveyor yang dari melakukan simulasi usulan sebelumnya, maka selanjutnya akan melakukan analisis hasil simulasi usulan. Berikut data pada warehouse dari simulasi usulan. Dari hasil result pro model pada simulasi kondisi usulan, terdapat nilai yang bervariatif yang terdapat pada warehouse. Dengan kondisi seperti ini, setelah merubah kapasitas warehouse conveyor menjadi 5, hasil output pada warehouse mengalami peningkatan dibandingkan dengan simulasi awalan. Setelah didapatkan result jumlah produk di warehouse pada simulasi awalan, kami melanjutkan ke tahap pengujian hipotesis pada Minitab. Selanjutnya yaitu validasi model usulan. Validasi dilakukan untuk mengetes hipotesis yang telah dibentuk yang berpacu pada hasil result simulasi awalan dan usulan jumlah produk di warehouse. Uji hipotesis beda 2 min populasi kecil atau t-test 2 variabel sebagai berikut. Dapat dilihat dari hasil tersebut dengan hipotesis H0 kondisi awalan sama dengan kondisi usulan dan H1 kondisi awalan tidak sama dengan kondisi usulan, maka hasilnya direkap pada tabel. Setelah itu diuji dengan menggunakan Minitab dan menghasilkan p-value sama dengan 0,000 yang artinya adalah tolak H0 atau hasil output awalan tidak sama dengan hasil output simulasi usulan. Kesimpulannya, model simulasi usulan yang telah kami rancang dapat diterapkan karena terjadi peningkatan jumlah output pada warehouse. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan dua kondisi simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada simulasi kondisi awal didapatkan hasil hipotesis terima H0 atau hasil output aktual sama dengan hasil output simulasi. Dalam memperoleh hasil hipotesis ini dilakukan perjuangan berpikir secara berkelompok yang kami lakukan. Beberapa asumsi yang telah kami tulis di atas memberikan hasil output entities full box yang berbeda-beda pada warehouse. Untuk mendapatkan hasil hipotesis terima H0, kelompok kami melakukan eksperimen sampai dengan 4 kali. Setelah hasil hipotesis yang diinginkan telah berhasil dilakukan, kami membuat simulasi kondisi usulan. Dalam simulasi kedua ini, kami melakukan pergantian jumlah kapasitas warehouse conveyor yang semula 4 menjadi 5, dengan tujuan jumlah produk yang selesai diproses pada tahap isolation zone lebih cepat menuju ke warehouse karena kapasitas conveyor yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah dilakukan pengujian statistik untuk output yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis adalah tolak H0 atau hasil
hasil output kondisi usulan berbeda dengan hasil output kondisi awal. Yang berarti bahwa kinerja sistem yang diamati mengalami peningkatan terlihat dari jumlah output yang dihasilkan juga semakin besar. Demikian presentasi dari kami, terima kasih.